Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama anggota kelompok akan menyampaikan dan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang sejarah perkembangan humas di dunia dan di Indonesia. Sebelum itu, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Isratul Pujatri Khaira dan teman saya Siti Hafifah dan Dinda Aprilia. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Dinda Aprilia. Kepada Dinda, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan humas atau public relation di dunia dan di Indonesia. Sebagai ilmu pengetahuan, humas atau public relation masih relatif baru di masyarakat bangsa kita. Humas atau public relation merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan lain-lain. Istilah humas atau public relation baru dikenal mulai pada abad 20, yaitu di negara asalnya Amerika Serikat. Humas lahir karena adanya kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan yang merupakan kekuatan masyarakat memisahkan manusia ke dalam kelompok dalam tujuan yang berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan kerjasama demi kepentingan bersama. Revolusi industri juga dianggap pemicu lahirnya humas. Dalam sejarahnya, public relation dilahirkan dan dipelopori oleh the father of public relation, yaitu L.V. Ledbetter Lee pada tahun 1906. Ia berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat dengan sukses. Adapun gagasan dan pemikiran Lee dalam mengadakan perbaikan pembaharuan itu dinamakan Declaration of Principle. Intinya, publik tidak diabaikan oleh manajemen industri. Publik tidak dianggap bodoh oleh orang. Sejarah perkembangan humas di dunia dimulai pada abad ke-19. Public relation di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang masih didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada tahun 1865 sampai dengan tahun 1900, publik masih dianggap bodoh. Selanjutnya, pada tahun 1900 sampai dengan 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Selanjutnya, pada tahun 1918 sampai dengan 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Pada tahun 1925 di New York, public relation sebagai pendidikan tinggi resmi. Lalu pada tahun 1928 di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Lalu pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Lalu pada 1968, di Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Di Amerika, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Sejak tahun 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang, pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Lalu pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Lalu sekarang, 1990 sampai sekarang, perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional, lalu membangun kerjasama secara lokal, nasional, maupun internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global dan informasi.
Dahlan pada Konferensi Hubungan Masyarakat tahun 1944, sejarah humas di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberikan keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar. Lalu tahun 1962 merupakan cikal bakal pembentukan humas secara resmi melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda. Lalu tahun 1967 sampai 1971 terbentuk suatu wadah berbentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Lalu selanjutnya 1967 didirikan koordinasi antar humas departemen atau lembaga tinggi negara yang disingkat BAKOR. Lalu tahun 1972 sampai 1993 muncul public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum yang ditandai dengan didirikannya suatu wadah profesi humas, yaitu Perhumas pada tanggal 15 Desember 1972. Pendirinya itu terdiri dari Wardiman Jononegoro, Marah Jones, Nana Sutresna, Muhammad Alwi, Faisal Tamim, Wisaksono Nur Hadi, Imam Sarjono, dan dengan ketuanya adalah Marah Jones. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Siti Hafifah, yaitu tanggal 10 April 1987 di Jakarta dibentuk sebuah wadah profesi humas yang disebut APPRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation, yang merupakan suatu wadah profesi berbentuk organisasi dari perusahaan yang independen. Tujuannya itu untuk mewujudkan fungsi public relation yang jujur, bertanggung jawab, sesuai dengan kode etik, dan memberi informasi kepada klien bahwa APPRI ini memberi nasihat dalam public relation, serta mengembangkan kepercayaan umum atas public relation. Rusadi Ruslan SHMM membagi perkembangan public relation di Indonesia menjadi 4 periode. Periode pertama, di tahun 1962, secara resmi pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Dijelaskan pula 2 garis besar tugas kehumasan dinas pemerintah adalah: pertama, tugas strategis, yaitu ikut serta dalam proses pembuatan keputusan oleh pemimpin hingga pelaksanaannya. Kedua, ada tugas taktis, yaitu memberikan informasi, motivasi, pelaksanaan komunikasi timbal balik supaya tercipta citra atas lembaga atau institusi yang diwakilinya. Periode 2 pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan kehumasan. Pada tahun 1967, berdiri koordinasi antar humas dan departemen atau lembaga negara yang disingkat dengan BAKOR, yang secara ex officio dipimpin oleh pemimpin pada setiap departemen. Selanjutnya, periode 3 pada tahun 1972 sampai 1993 ditandai dengan munculnya public relation kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Nah, yang terakhir adalah periode keempat pada tahun 1995 sampai saat sekarang ini. Public relation berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus. Spesialisasi public relation atau humas, bidang industri pelayanan jasa. Nah, dari apa yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa public relation sangat berkembang pesat di dunia karena seiring perubahan zaman dan juga perkembangan teknologi. Public relation dari dulu hingga saat sekarang ini masih mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.